Kita lanjutkan setelah di segmen terakhir, silakan Pak Raden duluan. Karena dari pemerintah kita butuh ketenangan Pak, ya, sebagai warga. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa resesi global sedang kemungkinan terjadi. Belum ini ya, contohnya seperti Amerika itu mungkin di semester kedua tahun depan diperkirakan. Di Jerman, di Italia sudah terjadi resesi. Di beberapa negara sedang melemah. Cina seperti yang kita tahu semua juga sekarang ke arah 3%, mungkin ke 2%. Jepang juga begitu. Jadi memang sekarang ini kalau kita lihat daripada proyeksi yang dibuat oleh IMF, World Bank, OECD, ADB, semuanya menunjukkan bahwa akan ada penurunan. Kemungkinan resesi dunia diperkirakan terjadi tahun depan. Indonesia kalau kita lihat dari proyeksi-proyeksi yang dibuat bukan oleh kita ya, supaya fair, itu dibuatkan oleh multilateral agency Bloomberg itu dibuat itu perkiraan antara 4,8 itu yang paling worst menurut OECD sampai dengan 5,3. Oke lah, worst case scenario pengalaman kita pada saat global financial crisis di 4,6%. Jadi mungkin kita tidak akan ke sana. Kenapa begitu? Karena memang domestic demand. Ekonomi kita domestik ini masih lebih dominan daripada ekspor. Ekspor per PDB kita itu hanya 25 sampai 30%. Jadi kalau domestik ekonomi kita ini masih bergerak, itu 70%. Oleh karena itu, seperti tadi dikatakan, kita harus confidence. Domestik ini harus tetap tambah, harus tetap. Jadi yang tadi sebutkan, orang-orang yang punya uang ya belanjalah. Ya jangan takut untuk belanja. Dan belanjanya di dalam negeri itu harus ditekankan. Belanja dalam negeri Karena biasanya liburan ke luar negeri. Gak mungkin dia ke luar negeri sekarang itu menjadi mahal kan kalau di luar negeri. Jadi belanjalah barang-barang dalam negeri juga. Saya pikir itu. Nah pemerintah secara umum dia akan melakukan fleksibilitas. Kalau dilihat tahun depan dia harus melakukan relaksasi semuanya, budget defisit, ya itu bisa dibicarakan. Tapi kalau dilihat sekarang masih cukup bagus, jangan buru-buru terlampau dilakukan berlebihan juga nggak bagus. Jadi itu harus pas. Jamunya itu, resepnya itu harus pas. Kalau berlebihan jadi susah. Bu Yani silakan. Ya, saya suka nih kalau Pak Raden ngomong begini nih. Gitu. Ini berarti ada tanda-tanda baik gitu ya buat dunia usaha. Tapi tolong nanti jangan kasih sweetener aja gitu, kayak kasih gula-gula. Pada waktunya pemerintah lupa, terlambat gitu. Tidak melakukan itu. Tapi memang betul bahwa bagi dunia usaha yang paling penting adalah kalau tadi udah dijelaskan kita tumbuhnya nih kebanyakan dari belanja di dalam negeri. Buat dunia usaha mayoritas kita juga kan ekspornya kecil. Kita juga mengandalkan pasar dalam negeri. Dan oleh sebab itu pertama supply-nya kan mesti dijaga gitu. Pertama demand-nya dulu. Kalau demand-nya dijaga pasti supply akan dengan sendirinya. Nah bagaimana menjaga itu APBD, APBN tolong juga dijaga supaya belanjanya ke belanja modal gitu loh. Jangan hanya fokus kepada rutin gitu. Kemudian yang kedua pengusahanya juga tetap belanja dan yang ketiga adalah pada saatnya nanti tahun depan sebelum April atau di awal Februari itu mulai dibidik dah dilihat. Usaha-usaha tertentu saya kira perlu relaksasi, kreditnya perlu diperbaiki dan kalau perlu pajak juga gitu di UKM-nya karena untuk menaikkan daya beli itu dikurangi. Kan pajak ini sekarang naik terus gitu. Pajak yang ekspornya yang memang bagus tadi yang Bima jadi mesti ada perimbangan antara kiri dan kanan. Silakan. Jadi dalam setiap kali fase krisis bukan hanya resesi. Seperti tahun 98 gitu ya, 2008. Selalu kuncinya adalah UMKM. Jadi kita inginkan juga ada support pemerintah kepada UMKM. Gampang aja, 40% belanja itu masuk pada produk lokal dan UMKM. Itu dampak bergandanya gitu. Jangan sampai nih sekarang APBN sedang surplus, masih ada dana mungkin 1.200 triliun mau dihabiskan sampai akhir tahun. Tapi nanti kualitas belanja spendingnya itu yang menjadi permasalahan. Jadi sense of crisis kepada kepala daerah itu yang harusnya Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi tekankan ke sana. Biar belanja serapannya berkualitas dan cepat. Jangan hanya disimpan pada perbankan. Dan UMKM. Mas Gema terakhir dari Anda silakan singkat saja. Ya, saya melihat kalau misalnya masyarakat di dalam menghadapi situasi seperti ini,
kita jangan menyalahkan pemerintah untuk mengingatkan. Bukan menakut-nakuti, tapi saya setuju bahwa Bu Sri Mulyani sudah memberikan awareness, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bicara resesi ini penting untuk diperhatikan? Jangan hidup hedon. Spending boleh, tapi hedonisme, Anda tidak berpikir tentang masa depan, ketika layoff terjadi dan Anda tidak punya simpanan, ini akan menjadi masalah. Mulai kita berpikir multiple stream of income, tidak mengandalkan satu pekerjaan, karena kita sudah belajar dari COVID yang lalu. Semakin kita bisa berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan productivity, maka diharapkan apapun badainya, percaya pasti ada sektor-sektor di Indonesia ini yang justru diuntungkan. Pada akhirnya, semua orang akan mendapatkan benefit dan kita bisa melalui ini semua. Ingat, habis gelap terbitlah terang. Dan kita akan menyambut Indonesia yang makin luar biasa di tahun 2025. Baik, terima kasih Mas Gema Guyardi, analis keuangan dan pasar modal, Bu Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Umum HIPMI, kemudian Pak Raden Pardede, Tim Asistensi Menko Perekonomian, dan juga Mas Bima Yudhistira, Ekonom dan juga Direktur Eksekutif dari Selios. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mudah-mudahan saja kebijakan terbaik. Tadi kalau saya boleh pinjam apa yang disampaikan Pak Raden, jamunya pas, sehingga 2023 nanti bisa kita jelang dengan penuh optimisme dan kegembiraan serta suasana yang lebih cerah, perekonomian yang lebih baik. Saya Brigita Manar pamit, selamat malam, sampai jumpa.